Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai teks eksposisi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian tentu masih ingat, Ibu sudah menjelaskan mengenai teks eksposisi, mulai dari definisinya, ciri-cirinya, bentuk-bentuknya, serta beberapa contoh yang sudah Ibu sajikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pola pengembangan yang ada pada teks eksposisi. Jadi ada 4 ya. 1. Pola umum ke khusus. 2. Pola khusus ke umum. 3. Pola ilustrasi. Dan yang keempat adalah pola perbandingan. Kita simak pola yang pertama, yaitu pola umum ke khusus. Nah, pola yang seperti ini adalah pola yang paling sering digunakan dalam mengembangkan paragraf eksposisi. Dalam pola ini, ide pokoknya ada di depan, jadi ada di awal paragraf. Kemudian baru diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola ini disebut juga paragraf deduktif. Pada pola yang kedua, pola khusus ke umum. Dalam pola pengembangan ini, bagian rangkuman atau si ide pokoknya berada di akhir paragraf. Jadi, kebalikan dengan yang nomor 1 tadi ya. Kalau yang ini diawali dengan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Pola ini disebut juga paragraf induktif. Yang Ibu coret itu induktif ya. Pola yang ketiga adalah pola ilustrasi. Ketika sebuah gagasan yang dirasakan terlalu umum, terlalu sulit untuk dijelaskan, maka dibutuhkan sebuah ilustrasi konkret sebagai pendukungnya. Ilustrasi ini fungsinya untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Ilustrasi yang dimaksud di sini adalah ilustrasi yang berupa cerita, bukan berupa gambar ya. Pola yang terakhir atau pola yang keempat adalah pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kalian boleh kok melakukan suatu perbandingan. Dengan cara demikian, keyakinan si pembaca tadi akan menjadi lebih kuat lagi. Seperti yang sudah kalian pahami, di setiap teks yang sudah kalian pelajari dari kelas 7, di setiap teks pasti memiliki yang namanya struktur. Ya, struktur atau kita sebut juga sebagai sistematika. Pada struktur teks eksposisi ada 3, yaitu 1. Tesis, 2. Rangkaian argumen, dan yang ketiga, penegasan ulang. Yang pertama adalah tesis. Tesis sendiri berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan yang akan dibahas secara umum. Tesis berada pada paragraf pertama. Jika di paragraf pertama tadi kita sebut tesis, kemudian paragraf berikutnya kita sebut rangkaian argumen. Jadi bisa berupa pendapat si penulis sebagai penjelasan dari tesis yang sudah dia kemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan sejumlah fakta supaya bisa memperkuat tulisan dari si penulis tadi. Jika di paragraf pertama ada tesis dan yang selanjutnya rangkaian argumen, maka paragraf yang terakhir kita sebut penegasan ulang. Jadi perumusan kembali secara ringkas atau kita sebut juga penutup. Bagian akhir ini merupakan penguatan kembali terhadap pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta yang sudah kita tulis di awal. Jangan lupa struktur ada 3, tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama, penggunaan kata istilah. Kedua, penggunaan kausalitas. 3, penggunaan kata kerja mental. 4, penggunaan kata perujukan. Dan yang kelima, penggunaan kata persuasif. Pada literasi yang lain, sebetulnya masih ada kaidah kebahasaan yang lain. Tapi Ibu kali ini hanya akan mengajarkan 5 kaidah kebahasaan saja dulu. Yang dimaksud penggunaan kata istilah adalah kata-kata umum atau yang kerap kali digunakan sesuai dengan topik eksposisi yang sedang ditulis. Contohnya saja, jika kalian menuliskan tentang pertanian, istilah yang akan kalian gunakan ada insektisida, pestisida, pupuk, dan
lain-lain. Begitu juga jika kalian ingin menuliskan tentang medis atau kesehatan, pasti istilahnya juga berkaitan dengan medis. Kausalitas adalah menunjukkan hubungan sebab akibat. Bisa menggunakan kata sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kata kerja mental adalah kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental tidak berupa respon yang berbentuk fisik ya. Jadi, kita menggunakan kata kerja yang menggunakan akal dan pemikiran atau perasaan. Kata perujukan adalah kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam sebuah teks eksposisi. Contoh, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, itu tadi adalah contoh dari penggunaan kata perujukan. Sedangkan kata rujukan digunakan untuk menggantikan benda, tempat, dan orang pada kalimat atau paragraf sebelumnya. Terakhir, penggunaan kata persuasi. Persuasi sendiri adalah ajakan atau bujukan kepada seseorang yang dilakukan dengan cara memberikan alasan. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan masih banyak contoh yang lain. Jadi persuasi itu semacam imbauan ya. Nah, berikut ini adalah tahapan menyajikan teks eksposisi atau lebih mudahnya membuat teks eksposisi. Jadi ada 5 tahapan yang harus kalian lalui. Setelah kalian sampai di tahap menyajikan eksposisi, jangan lupa untuk meluangkan waktu menyunting teks eksposisi sebelum dipublikasikan. Jadi ada 3 aspek yang harus kalian pelajari. Untuk ketiga aspek ini sudah Ibu sampaikan tadi. Sekian materi di pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.